Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toyidin dengan NIM B165 Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kejahatan cybercrime dan contoh kasusnya. Yang pertama, kasus pencurian identitas. Kebocoran data nasabah VeriLife. Data 2 juta nasabah VeriLife diduga bocor dan dijual secara online. Informasi bocornya, data nasabah VeriLife diunggah sebuah akun Twitter pada Selasa 27 Juli 2021. Dalam unggahan tersebut tertulis bahwa pelaku mengancam penjual data sensitif milik VeriLife. Peserta declare mencuri 250 GB data nasabah perusahaan asuransi tersebut dan dijual seharga atau 110 juta. Kasus kebocoran data pribadi nasabah VeriLife bukan yang pertama atau kedua kalinya terjadi. Dalam kurun waktu singkat, Heru mengatakan tren kebocoran dan meninggalkan lebih jelas, dan mungkin hampir setiap hari. Kedua, penjelasan jenis kejahatan cybercrime. Satu, pencurian identitas. Pencurian atau identitas disebut juga dan ungkap baru bahasa Inggris sejenis artinya dengan peniru identitas di mana seorang merasa tidak mampu menjadi dirinya sendiri hingga dia ingin menjadi orang lain yang idolakan atau mencuri identitas orang lain untuk merah keuntungan pribadi. Kasus mencuri identitas. Kebocoran data BPJS Indonesia. Data sekitar 290 juta warga Indonesia termasuk mereka yang sudah meninggal dunia diduga diretas dan dijual di forum daring. Data itu diduga berasal dari Badan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Pada Jumat tanggal 21 bulan 5, Kementerian Kominfo melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor untuk proses identifikasi secara lebih mendalam. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran data lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap auton untuk pribadi tersebut. Kasus pencurian identitas. Kebocoran data menggunakan Tokopedia. Tokopedia dilaporkan mengalami peretasan, bahkan jumlah diperkirakan 91 juta akun dan juta akun chat, tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019 Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akan aktif di platformnya. Artinya hampir semua akun di Tokopedia itu berhasil diambil datanya oleh peretas. Namun pelaku atau penjual data di Orkop atau berupa user, ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone dan paspor yang masih terhash atau tersandi. Penjelasan jenis-jenis kesehatan. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, nama, usia, alamat, data akun atau dalam kurung username dan password, dan data inisial, informasi kartu kredit dan rekening. Phishing. 13 tersangka penipuan link phishing diamankan Barreskrim. Barreskrim Polri menangkap dan menetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan link phishing serta aplikasi palsu yang mengakibatkan ratusan orang merugi hingga miliaran rupiah. Total 13 pelaku telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara itu, kata Komnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dalam keterangan ini. Phishing. Kasus anggota DPRD Bali yang rugi
654 juta. Kejahatan keuangan dengan modus phishing, kembali makan korban. Kali ini korbannya adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kelungkung, Bali bernama Wayan Misna kepada polisi. Ia mengaku kehilangan uang 650 juta di rekeningnya. Phishing, kasus Bank Belgia Klan. Yang terbaru dan mungkin paling mahal adalah versi Sigma email eksekutif yang menimpa Bank Belgia baru-baru ini adalah merugikan perusahaan lebih dari 75 juta. Segmen khusus ini yang juga dikenal sebagai komprom email bisnis sering digunakan terhadap bisnis kecil dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Ini bisa berubah email yang seperti berasal dari mitra terpercaya seperti rekrut atau kantor akuntan, atau pesan yang diduga berasal dari pemasok yang meminta pembayaran untuk beberapa tagihan telah jatuh tempo. Penjelasan dan kejahatan cybercrime. Ketiga, malware adalah perangkat lunak yang dirancang penjahat cyber untuk mendapatkan akses tidak sah, menyebabkan kerusakan atau pencuri data berharga. Istilah malware merupakan singkat dari software. Dengan kata lain, malware artinya perangkat lunak berbahaya dan jahat. Malware, kasus super Pegasus, disebut-sebut sebagai biang keladi atas kasus perbatasan WhatsApp yang menyebabkan 1.400 orang dari berbagai pihak termasuk diplomat, pembang politik, wartawan, dan pejabat senior pemerintah. Malware dibuat oleh perusahaan asal Israel Group. Malware Google atau hapus 2000 aplikasi. Terinfeksi malware. Lebih dari 200 aplikasi di Google Play Store mengandung malware iklan atau adware yang bisa menyebabkan ponsel menampilkan iklan di luar aplikasi, mengarahkan pengguna ke situs dan tautan tertentu, dan bahkan mengunduh aplikasi yang sama sekali baru. Perusahaan keamanan cyber Checkpoint telah melaporkan adanya aplikasi jahat pada Google yang telah menginformasi bahwa mereka telah memblokir aplikasi-aplikasi bermasalah itu dari Play Store. Dark Hotel, sekarang Cina. Dalam laporan yang diterbitkan peneliti Yahoo mengatakan seluruh rantai serangan itu canggih dan sangat pintar. Peretas menggunakan Zero Day untuk mendapatkan kendali atas server VPN tempat penyerang mengganti nama file bernama software dengan versi alias atau jebakan. Penjelasan jenis kejahatan cybercrime. Ransomware adalah salah satu jenis malware yang bekerja dengan metode eksekusi atau mengelola data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh perangkat sehingga menyebabkan korban tidak dapat mengakses perangkatnya sebelum data tersebut didistribusikan. Kasus RS Jakarta terkena Wincare. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Kominfo menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan siber yang juga melanda di dunia. 2 rumah sakit yang tersebut adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmis. Hal itu karena file yang terkunci membuat petugas kesehatan tidak bisa mengakses data pasien sehingga prosedur operasi harus tertunda dan banyak pasien yang terjebak di rumah sakit. Serangan ransomware 20. Bank Indonesia atau dalam kurung BI menginformasikan akan adanya serang virus jahat ke dalam
jaringan BI. Hal ini terjadi pada bulan lalu, namun BI tidak menjemput siapa pelaku penyerangan siber. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Irwin Haryono, mengatakan BI serangan ransomware terjadi pada bulan lalu. Ransomware adalah serangan yang PSA. Pada tanggal 2 Juli 2021, sejumlah penyedia layanan terkelola MSP dan pelanggan mereka menjadi korban serangan ransomware yang dilakukan oleh grup Reveal, menyebabkan dotting yang meluas lebih dari 1.000. Perusahaan serangan itu dilakukan dengan mengoptasikan kerentangan di VCA atau Virtual System Administrator, paket perangkat lunak, pemantauan dana, dan manajemen jarak jauh yang dikembangkan oleh VSA. Penjelasan jenis kejahatan cyber crime. Hacking adalah kata yang mengacu pada aktivitas yang berupa menyusupi perangkat digital seperti komputer, smartphone, ponsel cerdas, tablet, dan bukan seluruh jaringan. Retasan hacking. BVI Indonesia di retas hacker. PT BVI Indonesia angkat bicara mengenai serangan cyber yang dialaminya pada Minggu 21 Mei 2023. Direktur PT BVI Indonesia, Jono, menurunkan perusahaan mengantisipasi dengan melakukan temporary switch of beberapa sistem utama yang menyebabkan terganggunya layanan kepada konsumen dan sebagian kegiatan operasional. Pengetahuan hacking kasus perusahaan IG Arlan Perkasa. Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) memberikan penjelasan terkait teguhnya Arlan Perkasa Lukman yang menjadi korban peretasan dan manipulasi oleh hacker. Sekjen Kol Wijaya Nuradi mengatakan pihak prihatin atas kejadian yang dialami Teguh Arlan. Koi juga mengaspirasi polisi yang telah menangkap pelaku. Peretasan hacking akun DPR RI diretas live judi online. Akun yang memiliki DPR RI diretas atau dihack. Akun ini sempat menampilkan tayangan siaran langsung atau live streaming judi online. Kini akun tersebut hilang atau sudah dihentikan. Terkait hal tersebut, Sekjen dan pihak kepolisian juga sedang menyelidiki kasus peretasan tersebut. Penjelasan jenis kejahatan cyber crime. Distributed denial of service atau DOS adalah serangan cyber yang pada suatu server atau sistem secara terus-menerus sehingga server tidak mampu mengatur semua traffic dan menyebabkan server atau sistem tersebut down. Serangan DDoS. Serangan DDoS yang pernah terjadi adalah serangan yang dilakukan oleh Yogyakarta terhadap website kasus di tahun 2008. Serangan itu dilangsungkan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh Yogyakarta ini membuat situs kasus tidak bisa diakses dan juga di Chrome. Penyerangan ini bisa menyebabkan thread yang sudah dibuat harus dikunci oleh pihak administrator kasus karena hal ini berlangsung cukup lama. Maka administrator kasus terpaksa mematikan servernya. Serangan DDoS situs Konde. Terkena serangan DDoS. Situs diserang oleh hacker dengan metode serangan DDoS Distributed Denial of Service. Usai memberitakan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UMKM),
Jelas ada attack sendiri adalah serangan siber yang menargetkan server suatu tersebut diungkapkan oleh pemimpin desi kode melalui keterangan tertulisnya. Serangan DDoS. Situs Wikipedia kena serangan DDoS. Wikipedia di beberapa negara terpaksa offline setelah mengalami serangan siber di beberapa negara pada 7 September yang lalu. Serangan Distributed Denial of Service atau DDoS menjadi penyebab puluhan situs Wikipedia. Beberapa negara yang tidak bisa mengakses Wikipedia antara lain Britania Raya, Polandia, Prancis, Jerman, dan Italia. Penjelasan jenis-jenis kejahatan cybercrime. Hak kekayaan intelektual atau haki adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia, mengutip dari Pantuan Pengenalan HKI Ditjen Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian. Karya-karya intelektual ini bisa berasal dari bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi. Pencurian hak kekayaan intelektual, kurung haki. Pelanggaran haki geng halilintar. Geng halilintar harus menelan pil pahit dengan didenda 300 juta. Ini adalah impas dari pelanggaran hak cipta karena mengcover dan mengubah lirik lagu Siti Badriah tanpa izin. Denda tersebut berdasarkan gugatan yang diajukan Nagaswara selaku label Mahkamah Agung pun memutuskan bahwa bersalah dan geng halilintar yang melakukan cover dan mengubah lirik lagu cantik. Pencurian hak kekayaan intelektual. Grand Mal Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Grand Indonesia telah melanggar hak ciptakan karena menggunakan sekca Tugu Selamat Datang sebagai logo mal tanpa izin. PN Jakarta Pusat pun menghukum Grand Indonesia untuk membayar ganti rugi senilai 1 miliar kepada ahli waris Heng Gantung selaku pemegang hak cipta Tugu Selamat Datang. Pencurian hak kekayaan intelektual haki. Ruben Onsu digugat soal ayam geprek. PT Ayam Geprek Beni Sugiono atau Ayam Geprek Bensud meminta pengadilan memutuskan bahwa mereka sebagai pemilik dan memakai pertama merek satu ayam geprek Bensud sedap benar atau yang biasa disebut ayam geprek Betsu yang sah dan telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan nomor IDM 00643531 pada 24 Mei 2019 atas nama PT Ayam Geprek Beni Sugiono. Penjelasan jenis kejahatan cybercrime. Pemalsuan adalah proses pembuatan verifikasi, meniru atau benda statistik atau dokumen palsu dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan pemberdayaan yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh pemalsuan. Pemalsuan for Grave. Ismail Thomas tersangka kasus pemalsuan dokumen tambang. Legislator PDIP Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen pertambangan. Ketua fraksi PDIP DPR Utut Adianto mengaku prihatin atas hal itu. Saya prihatin, kata Utut usai sidang tahunan di Kompleks Parlemen DPR Jakarta Rabu 16/8/2023. Pemalsuan sebagai pemalsuan tanah Panji Bukling.
Bareskrim Polri telah memeriksa 2 orang saksi terkait dugaan pemalsuan dokumen akta tanah yang dilakukan pimpinan Karo Penmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dari Direktur Tindak Pidana Umum dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Pemalsuan KK atau PPDP Zonasi Bogor. Polisi membongkar kasus pemalsuan KK dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) online di Kota Bogor, Jawa Barat. Ada sejumlah tersangka yang sudah diciduk polisi. Para tersangka mematok tarif hingga belasan juta. Kelima, tersangka yang diamankan adalah AS, MR, BS, SR, dan RS. Mereka merupakan masyarakat sipil yang memfasilitas dan memasukkan KK untuk orang tua yang ingin anaknya lolos secara online tingkat SMP dan SMA. Penjelasan jenis kejahatan cybercrime. Mendefinisikan pornografi sebagai segala bentuk materi audio, visual, dan konteks seksual. Interpol mengidentifikasi pornografi sebagai bentuk gambaran dari eksploitasi seksual yang berfokus pada perilaku seksual atau alat kelamin. Pornografi anak. Kasus pembuatan video pornografi anak. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Adi Vivit Agusti Adi Baktiar mengatakan 3 tersangka masing-masing berinisial FR 25 tahun dan JA 27 tahun dan FH 23 tahun ditangkap di 3 tempat berbeda. FR dari kota Tulungkangkung, sedangkan tersangka JA melakukan tindak pidana di Semarang, Yogyakarta, dan Bandung, lalu tersangka FH di Cirebon. Pornografi anak. Kasus pelaku pornografi atas via game online. Direktur Reskrimus Polda Metro Jaya menangkap AAP 27 pelaku kasus pornografi terhadap anak di bawah umur. Penangkapan tersebut dilakukan setelah orang tua salah satu korban RAP melapor kepada kepolisian. Pornografi anak. Kasus bullying atau dengan konten pornografi. Kasus perundungan yang dialami anak berinisial FH berusia 11 tahun di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia tergolong berat dan kompleks lantaran korban mengalami kekerasan secara fisik atau seksual dan psikologi. Penjelasan jenis kejahatan cybercrime. Cyberbullying adalah kejadian di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diimitasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lainnya melalui media internet atau teknologi digital, dan lain-lain. Cyberbullying, pelecehan dunia maya. Korban cyberbullying berakhir bunuh diri. Beberapa korban cyberbullying bahkan sampai bunuh diri akibat tekanan yang diterimanya melalui internet. Kematian Yoga Cahyadi yang melakukan tindakan nekat dengan menabrakkan dirinya di kereta api di Yogyakarta pada Sabtu 26 Mei kemarin diduga karena tekanan dan jatuhannya akibat gagalnya acara musik Regostek di mana yang menjadi event organization. Kasus bullying Sonya Depari. Baru-baru ini sedang hangat-hangatnya dengan kasus seorang pelajar perempuan yang berasal dari Medan sebagai bahan pembicaraan di dunia maya. Remaja SMA yang bernama Sonya Depari terlihat sedang berdebat seseorang polwan dan mengaku bahwa dia seorang anak Jenderal BNN. Herman Depari di sebuah video yang tersebar luas di internet. Akibatnya dari pihak netizen yang melakukan
melihat atau kejadian itu kurang senang dengan tindakan Sonia dan menghadapi dengan pembeli yang kurang pas. Cyberbullying pelecehan dunia maya. Dibully karena rambut pink. Wanita bernama Zheng Qin tersebut dikenal sebagai gadis berambut pink di media sosial yang Zheng menjadi korban cyberbullying pada Juli 2022. Setelah dia mengunggah foto dan video dirinya dengan bangga memperlihatkan surat penerimaannya di sekolah prasajarnya. Penjelasan jenis kejahatan cybercrime. Penyebaran informasi palsu atau hoax merupakan adaptasi dari kata hoax yang memiliki arti berita palsu, maka bisa disimpulkan bahwa hoax adalah sebuah berita berisi informasi yang fakta atau kebenarannya sudah diubah sehingga menjadi berita yang tidak benar. Penyebaran informasi palsu. Kasus hoax di Ratna Sarupat. Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan menjatuhi hukuman 2 tahun penjara ke Ratna terkait kasus-kasus penyebaran berita bohong penganiayaan yang berakibat keonaran. Penyebaran informasi palsu. Kasus Joko. Pengadilan Negeri PN atau Patul Kamis tanggal 22 bulan 11 2029 menjatuhkan vonis 3,5 tahun bagi Joko. Joko dinilai bersalah melakukan penipuan dalam kasus pembangunan pembangkit listrik mandiri senilai 134,5 miliar. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Purwono menilai Joko terbukti melanggar pasal 64 ayat 1 KUHP tentang pengungkapan selain menetapkan hukuman 3,5 tahun penjara, potong masa tahanan. Majelis Hakim juga diwajibkan membayar biaya perkara 200 juta. Penyebaran informasi palsu. Kasus Dwi Hartarto. Dwi Hartarto, mahasiswa doktoral di Universitas Delft Belanda, yang selama ini disebut-sebut sebagai penerus Bahrudin Yusuf Habibie terkait kejeniusan dan keahlian di bidang teknologi serta ternyata merupakan kebohongan besar. Surat pengakuan sekaligus pernyataan maaf Hartarto dipublikasi melalui laman dari Himpunan Pelajar Indonesia atau PPI dan menggambarkan zakat keilmuan maupun warga Indonesia. Penjelasan jenis kejahatan cybercrime. Peretasan email, peretasan atau hacking adalah kata yang mengacu pada aktivitas yang berupa menyusupi perangkat digital seperti komputer, smartphone atau dalam kurung ponsel cerdas, tablet, dan bahkan seluruh jaringan. Ini berarti peretasan dalam bahasa Indonesia dan mungkin tidak selalu digunakan untuk tujuan jahat. Peretasan email, penggunaan email atau phishing. Sebuah tweet membagikan informasi soal email yang mengklaim dari PT Pos Indonesia viral di media sosial atau dalam Twitter. Jumat tanggal 2 bulan 7 2021. Dalam tweet itu dibagikan tanggapan layar email yang menginformasikan bahwa paket tidak dapat dikirim pengunggah. Mengingatkan agar berhati-hati terhadap bonus phishing melalui link yang disertakan pada email tersebut. Peretasan email. Email palsu PT Pos Indonesia. Beredar sebuah email dari PT Pos Indonesia yang menginformasikan penggagalan pengiriman barang karena penerima email belum membayar bea masuk. Email tersebut bukan dari Pos Indonesia. Hasil dari Kompas, Pos Indonesia telah menegaskan bahwa email tersebut merupakan salah satu bentuk penipuan dengan modus phishing yang mengatasnamakan Pos Indonesia. Email serupa yang mengatasnamakan Pos Indonesia juga pernah beredar pada Maret 2001 lalu.
Petasan email Sony Vector Entertainment. Seorang hacker asal Korea Utara Korut yang diduga berada di balik serangan ke Sony dan pencurian cyber di bank disebut dalam tuntutan kriminal yang diungkap pada hari Kamis tanggal 16/9/2018. Kementerian Keuangan menghukum pria tersebut beserta identitas Korut yang memperkerjakannya. Penjelasan jenis-jenis kejahatan cybercrime. Pengintaian cyber adalah tindakan atau praktik mendapatkan rahasia dan informasi tanpa sepengetahuan, memegang informasi dan perorangan ke rival, kelompok pemerintahan dan musuh untuk tujuan pribadi, ekonomi, politik atau militer memakai berbagai metode di internet, jaringan atau komputer individual melalui pemakaian. Operasi Aurora. Operasi Aurora adalah serangan cyber dari Cina yang menargetkan perusahaan sektor swasta AS pada tahun 2010. Pada pelaku ancaman melakukan kampanye phishing yang membahayakan jaringan Yahoo, Adobe, Dow, Morgan, Google dan lebih dari 2 lulusan perusahaan lainnya mencuri rahasia dagang mereka. Kasus Titan Rain. Titan Rain adalah serangan operasi cyber yang membahayakan sejumlah lembaga dalam pemerintah AS dan Inggris, aktor yang disponsori negara. Cina diduga melanggar jaringan Departemen Luar Negeri, Keamanan Dalam Negeri dan Energi AS serta Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Inggris. Kemudian pada tahun 2008, sebuah identitas asing melancarkan operasi cyber terhadap kampanye Presiden Barack Obama dan John McCain. Email phishing yang dikirim ke pembantu kampanye teratas mengirimkan malware, memungkinkan pelaku ancaman untuk data dari kedua kampanye. Para pejabat intelijen AS percaya bahwa aktor-aktor ancaman tersebut sedang mencari dokumen kebijakan internal untuk mendapatkan pengaruh dengan pemilu. Penjelasan jenis-jenis kejahatan cybercrime. Cyber dilakukan dengan membuat gangguan perusahaan atau penghancuran terhadap data, program, atau jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Tindakan kejahatan ini umumnya dengan misalnya virus komputer atau program tertentu yang membuat jaringan komputer tidak bisa digunakan. Penggelapan cyber extortion. Hacker lebih minta tebusan 290 M. Pun meminta uang tebusan agar data BSI dikembalikan dan bisa diakses lagi. Namun sampai batas waktu yang ditetapkan, yakni pada Selasa 16/5/2003 pagi waktu Indonesia, BSI dan hacker tampaknya belum mencapai kata sepakat soal tebusan itu. Alhasil, Lockbit dikabarkan telah membocorkan data nasabah PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggelapan. Serangan Microsoft dan Badan Kejahatan Nasional Inggris bergabung dengan Hansard dalam memberikan hampir 500 rekomendasi kepada pemerintah secara rutin menyasar sekolah dan rumah sakit. Penggelapan kabar kasus Kasia. Kelompok hacker asal Rusia, Revil, disebut sebagai pelaku serangan ransomware berbesaran terhadap penyediaan layanan terkelola limit. Mereka mengklaim dengan mengaktifasi 1 juta sistem yang terkait dengan layanan dan meminta uang tembusan sebesar 70 juta atau sekitar 1 triliun dalam bentuk
Bitcoin untuk membuka kunci skripsi. Penjelasan jenis kejahatan cybercrime. Mengutip laman internasional, kejahatan keuangan ini mengatur pelanggaran berupa penipuan, kejahatan siber, pencucian uang, pendanaan teroris, suap dan korupsi, penyalahgunaan pasar dan transaksi orang dalam. Kejahatan keuangan online, kasus OCBC di Singapura. Sebanyak 406 nasabah bank swasta di Singapura kehilangan uangnya pada 29 Desember 2021. Kerugian korban di Singapura ini mencapai total nominal 80,5 juta atau 127 miliar. Para nasabah telah menjadi korban phishing orang tak bertanggung jawab. Penipuan ini bermula ketika nasabah menerima SMS dari pihak yang mengaku sebagai staf bank. Pesan disingkat itu berisi bahwa rekening bank atau kartu kredit nasabah mengalami masalah. Kejahatan keuangan online. Laura Ball, seorang perempuan di Amerika Serikat, AS, menjadi penipuan sebuah bank besar di negara itu, Bank of America, pada Maret 2022. Akibatnya Ball kehilangan uang sebesar atau sekitar 260 juta. Kutip laman ABC 7 News, Ball awalnya menerima pesan singkat yang mengatasnamakan pihak bank. Sebenarnya ia sempat mengabaikannya. Namun tak berapa lama ia ditelepon pelaku tersebut yang menyampaikan maraknya upaya penipuan. Kejahatan keuangan online, kasus Bank of Thailand di Bangkok. Kasus penipuan digital di sektor keuangan yang bernilai juga pernah terjadi di Thailand pada Oktober 2001. Laman Kerasia 20 Oktober 2001 menyebut total kerugian diberita pada korban mencapai 3,9 juta atau 58 miliar. Angka tersebut diketahui berdasarkan laporan yang diberikan oleh salah satu bank besar dan ternama di negara tersebut. Penjelasan jenis kejahatan cybercrime. Privasi adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang dihubungkan dengan anonimitasi, walaupun anonimitasi terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan. Pelanggaran privasi, kasus data Dukcapil. Belum lama ini dikagetkan kabar berita yang mengizinkan pihak swasta mengakses data pribadi kependudukan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan akses nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP) kepada swasta yang diajak bekerja sama, dan itu diklaim digunakan untuk mengunjung layanan perusahaan tersebut. Pelanggaran privasi, kasus hack data presiden. Ulah peretas atau hack yang menggunakan identitas menjadi buah bibir di dunia maya dalam beberapa waktu terakhir berkat aksinya membobol sejumlah dokumen. Ada sejumlah dokumen yang diklaim diretas oleh bocorka, antara lain dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Pelanggaran privasi, kasus data Tokopedia. Kasus kebocoran data pribadi pengguna Tokopedia, 91 juta pengguna yang bocor dan diperjualbelikan. Bahkan kasus lainnya yang belum lama terjadi, yakni kasus tentang kebocoran data
pasien BPJS. Ia mengalami kebocoran data sebanyak 279 juta. Data pasien bocor serta diperjualbelikan di situs forum jual beli ilegal seperti masih banyak lagi kasus kebocoran lainnya. Penjelasan jenis-jenis kejahatan cybercrime. Pencurian akses adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer. Setelah mendapatkan akses, mereka biasanya melakukan tindakan anarkis dan lain-lain. Pencurian akses petasan atau akun Twitter toko ternama. Membajakan akun Twitter milik sejumlah toko ternama untuk mempromosikan penipuan Bitcoin sempat membuat heboh. FBI pun turun tangan untuk mengidentifikasi kasus ini. Tidak lama setelah kasus ini merebak, FBI mengumumkan mereka telah membuka investigasi terhadap kasus pembajakan akun Twitter milik besar dunia, termasuk Bill pencurian akses, pembobolan PIN nasabah. Presiden Direktur PT Bank Jenderal Asia Tbk atau BCA menghimbau nasabah untuk menyimpan data pribadi dengan baik. Bahkan mengibatkan KTP atau kartu nama, ATM, buku tabungan, dan nomor PIN sebagai nyawa kedua yang harus dijaga, sehingga jangan sampai diketahui atau diambil orang lain tersebut, kerabat dan orang tersebut atau orang terdekat. Pencurian akses. Aksi peretasan terjadi sekitar pukul 12.40 WIB Jumat 21 Agustus 2022 saat diretas tampilan ditutupi oleh layar hitam. Di dalamnya tertulis "Stop Hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia, kembali ke etika jurnalistik yang benar, patuhi Dewan Pers, jangan berdasarkan orang yang bayar saja." Penjelasan jenis kejahatan cybercrime. Kekerasan seksual atau sexuality. Cybercrime adalah setiap perebutan, merendahkan, menghina, melecehkan dan menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seorang karena ketimpangan relasi kuasa yang berakibat penderitaan fisik dan mental seseorang. Kejahatan seksual. Kasus Via Valen terima pesan mesum. Penyanyi Via Valen memosting screenshot pesan yang diterimanya di Instagram Selasa malam 4 Juni 2018. Pesan tersebut berbunyi yang artinya, "Aku ingin kamu mendatangani untuknya di kamarku." Mengenakan pakaian seksi, artis ini pun melaporkan kejadian ke polisi. Kejahatan seksual. Kasus ancaman konten item terbesar. Bunga, penyintas kekerasan seksual prefer oleh mantan pacarnya mengalami kekerasan verbal, fisik, hingga penyebaran konten seksual ke sosial media. Kejahatan seksual. Kasus ancaman konten item terbesar. Artis Gisela Anastasia dan pria bernama Michael yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran video porno Selasa tanggal 29 bulan 12 2020. Pihak kepolisian menjelaskan penetapan tersebut dilakukan setelah 2 kali gelar perkara dan memeriksa keduanya sebagai saksi. Penjelasan jenis kejahatan cybercrime. Pemasaran online adalah strategi mempromosikan produk yang sangat mempengaruhi pada penjualan. Karena online maka dilakukannya pun melalui di internet. Pemasaran online dapat dilakukan dengan iklan berbayar atau media lainnya.
Pemeriksaan online Blackmail. Pemeriksaan seksual Pastri Medan. Pemeriksaan seksual online atau kian marak terjadi di Indonesia. Motifnya pun beragam dari ekonomi, dendam karena putus cinta hingga penyimpangan seksual. Modus yang digunakan juga berancam-ancam dari mulai metode phishing dengan mengirim link lewat chat korban. Pemeriksaan online. Pemeriksaan 63 kepala sekolah. 6 penjabat Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Riau dipecat karena kasus pemerasan terhadap 63 kepala sekolah menengah pertama. Ke-6 orang itu dianggap melakukan perbuatan tercela dan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan sial besok. Polda Metro Jaya akan memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri terkait perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada ex-Menteri Pertanian dan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Pada Jumat tanggal 20 bulan 10 2003, Dikresum Polda Metro Jaya Kompes Ade Safri Simanjuntak sebagai saksi dalam penyidik perkara dugaan pemerasan tersebut. Dan jenis kejahatan cybercrime. 20. Kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan kejahatan, pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software, manipulasi data, pengecekan sistem komputer secara ilegal dengan telepon mengubah program. Kejahatan sumber daya komputer. Investor mengalami kerugian setelah pencipta uang kripto Squid membawa kabur uang senilai 1 juta atau sekitar 30 miliar. Usai mencarikan token tersebut, hal tersebut membuat harga mata uang kripto terjun bebas. Hal ini disebut sebagai rug pull. Kejahatan sumber daya komputer. 2 bersaudara di Afrika dituduh melakukan miliaran melalui fraud trading. Awalnya mereka meluncurkan setelah dana terkumpul hingga 2,5 miliar 49 triliun, mereka mengaku bahwa Afrika diretas sehingga harus menutupi setelah keduanya menghilang. Polisi melakukan penyelidik kepada keduanya. Kejahatan sumber daya komputer. Pengadilan Jepang telah dijatuhkan pidana kepada CEO Mete Gox. Mark Karples adalah salah satu penyedia jual beli. Richard Mark dikenakan pasal penggapan uang. Dia diamankan polisi Jepang menyusul ditutupnya situs PT Gox yang merupakan kelahiran Prancis dianggap memalsukan data serta mencuri senilai jutaan dolar. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.